Udah. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa, kita panjatkan doa kita dan terutama untuk kepada para pahlawan medis dan para garda terdepan dalam menghadapi pandemi virus corona yang saat ini sedang menimpa negeri kita. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana sih cara pembentukan alam semesta ini. Alam semesta ini pertama terbentuk dari adanya Big Bang, peristiwa Big Bang. Kita ulang kembali ya. Peristiwa Big Bang itu adalah peristiwa di mana tadinya alam semesta ini hanya ada satu entitas kecil, di mana sekian triliun detik itu meledak dan menghasilkan alam semesta yang kita kenal seperti sekarang. Dan alam semesta yang kita kenal seperti sekarang terus berkembang, dan as far as we know, kita tidak tahu sampai kapan alam semesta ini akan terus berkembang. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana alam semesta ini berkembang, kita juga mengetahui bagaimana tata surya kita yang tadinya merupakan satu bintang kecil, terus mempunyai nuklir yang besar, akhirnya dia meledak, terus dia menciptakan manfaat sekitarnya. Terus terbentuklah kita salah satunya bintang bumi. Nah, bintang bumi ini ada berapa lapisan? Lapisan teratas kita namanya lapisan litosfer. Lapisan kedua yaitu lapisan mantel bumi. Nah, lalu pada lapisan inilah yang akan kita pelajari. Lapisan litosfer, lapisan keluar dari planet bumi. Nah, menurut Edmund tahun 1960, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan, debu, dan gas yang mengapung udara angkasa mulai mengecil. Materi pada pusat awan itu menguntung bumi matahari. Kira-kira sekitar 160 juta tahun yang lalu, gas dan debunya memilih menjadi awan yang tercakram sekitar matahari. Butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planet kecil dengan diameter berapa kilometer. Benda-benda ini bertabrakan dan bergabung membentuk sebuah planet. Ini dari kuliah. Kalau sudah, hapus. Litosfer itu adalah kerak bumi ini dibagi menjadi dua. Ada lapisan kerak benua dan kerak. Nah, lapis kerak benua ini adalah lapisan kerak yang paling tua. Dia memiliki kandungan silisium, sedangkan keras ini memiliki komponen atau pembentuk silisium. Untuk mempermudah kalian, ini kita singkat aja. Silisium aluminium pada kerak benua kita singkat menjadi ya, sementara silisium magnesium pada kerak samudra kita singkat menjadi Si. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin kalau kerak benua ini paling tua, kerak samudra itu yang termuda. Kenapa? Karena bumi ini adalah pergerakan yang sangat dinamis. Awalnya bumi ini hanya sekedar cairan panas yang kemudian lama-kelamaan membeku. Nah, lapisan yang paling awal membeku itu lapisan kerak benua, disusul oleh kerak samudra. Jadi dari struktur batuannya pun kerak benua ini lebih keras karena dia sudah lebih lama membekunya dibandingkan kerak samudra yang umurnya lebih muda dibandingkan kerak benua. Nah, kita lagi hapus dulu ya.
jadi lapis gambar lagi. Nah kerak benua ini hanya tipis, sekitar kedalaman 36 km. Itu paling dalam. Itu paling dalamnya itu ada di letaknya di Khatulistiwa. Nah lapisan terdalamnya itu ada lapisan mantel. Nah lapisan mantel ini terdiri dari magma panas. Nah magma ini dia tidak statis diam saja di tempat. Nah karena adanya efek namanya efek konveksi, menyebabkan magma ini bergerak ke berbagai arah. Pernah nggak kalian itu kalau masak air itu sampai keluar gelembung-gelembung? Nah kalau kalian coba itu masukin misalnya kalau kertas apa dari gelembung-gelembung itu pasti kan terdorong karena gelembung-gelembung itu. Nah itulah yang menyebabkan gerakan konveksi ini. Nah kerak benua ini kalau kita ibaratkan bagaikan kerupuk di atas bubur. Nah kerak benua dan kerak samudra itu kerupuknya sebenarnya, sedangkan magma panasnya itu ada buburnya yang panas dan punya arus namanya arus konveksi. Nah antar kerupuk itu atau antar keraknya itu saling ada yang berjauhan, bertabrakan ataupun bergesekan. Nah jika antar kerak tersebut, kalau bahasa geografinya namanya lempeng, dan lebih mudah kan permainan antar lempeng itu bertabrakan. Nah tuh sebelumnya kita harus tahu dulu gerakan-gerakan lempeng. Gerakan lempeng itu secara garis besar ada dua. Ada oke, dan satu lagi apa? Oke. Oh. Ini saya hapus dulu ya untuk memilih tempat. Yang pertama kita bahas konvergen. Konvergen ini adalah gerakan antar lempeng yang saling bertumbukan. Ada dua kasus di sini. Misal antara kerak benua versus kerak benua. Ingat-ingat lagi itu kerak benua itu yang paling tua paling muda. Paling tua. Nah kerak benua punya struktur yang sama-sama keras. Jika kedua lapisan struktur ini bertabrakan, dia akan keras, menciptakan barisan pegunungan, patahan lipatan. Kenapa? Karena bayangin aja dua kerupuk yang sama kerasnya itu sama, teksturnya sama, tabrakan, akhirnya pertemuan itu pecah. Nah, lipatan patahan ini kalau kita lihat ada yang berupa jadi gunung. Kenapa melipat? Karena pada struktur batuannya itu dia bisa ada yang terangkat terus menggulung. Nah, adalah namanya lapisan geosinkrin. Ini pengetahuan geopedianya aja. Nah, pada lapisan geosinkrin, pada lapisan lipatan yang paling ekstrim, dia seperti ini gambaran cara langsungnya. Ini punya tekanan sangat tinggi. Tekanan ini jika dia sebelumnya itu pada lapisan sebelumnya banyak fosil-fosil hewan, kemudian dia tertutup oleh lapisan geosinkrin, menghasilkan adanya cekungan minyak bumi. Nah, daerah-daerah cekungan minyak bumi ini banyak kita jumpai di daerah-daerah geosinkrin. Nah,